Hai, kembali lagi dengan Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat kulit puff pastry homemade dengan cara yang sangat mudah dan simpel ya. Dan nanti hasilnya akan saya jadikan sup dengan hasil yang layernya mengembang berlapis-lapis dan juga pastinya rasanya enak dan creamy. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, pertama kita buat kulit puff pastry. Di sini ada 500 gram terigu protein tinggi. Dan ini 1 sendok teh garam. Ini kita campur dulu. Kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kemudian masukkan 100 gram margarin. Kita campur. Ini menggunakan tangan aja biar memastikan sampai tercampur dan bergerindil seperti ini. Baru kita masukkan 200 ml air. Ini airnya suhu ruang ya. Kita campur terus sampai kalis. Tandanya sudah tidak ada yang menempel di wadah ya, seperti ini. Ini tandanya sudah kalis. Nah, kalau sudah ini, saya bungkus dengan plastik, ditutup plastik rapat, dan kita istirahatkan selama 30 menit ya. Nah, ini setelah 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian ini kita uleni sebentar, tidak sampai elastis, hanya sampai memastikan permukaannya halus ya, seperti ini. Tandanya sudah tercampur rata untuk semua bahannya dengan baik. Kemudian kita bagi dua sama rata. Lalu satu bagian saya tutup dengan plastik, satu bagian lagi juga. Nah, jadi seperti ini. Kita ambil satu bagian dulu. Ini saya alasi alas kerja dengan terigu supaya tidak lengket. Ini dipipihkan, ditekan-tekan aja seperti ini, agak melebar. Lalu masukkan di tengah-tengahnya 125 gram coarse fat ya. Ini dibungkus saja seperti ini. Jadi untuk satu potong kulit ini, kulit doughnya ini ditaruh 125 gram coarse fat. Ditutup rapat seperti ini aja, dibungkus. Lalu kemudian dibalik. Setelah itu kita gilas dengan rolling pin, dilebarkan atau dipipihkan ya. Nah, sampai melebar seperti ini. Bentuk memanjang, kemudian digulung, agak ditekan perlahan aja, digulung. Nah, setelah digulung ini kita bungkus ya, kita bungkus dengan plastik, tutup rapat. Kemudian ini diistirahatkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini tujuannya diistirahatkan supaya adonannya lebih lentur ya saat digilas. Jadi tidak membal atau tidak keras atau susah gitu ya. Nah, ini kita gilas lagi, dipipihkan memanjang seperti ini. Jadi ini cukup simpel dan mudah ya, tidak perlu dilipat ulang-ulang. Nah, setelah dipipihkan melebar, memanjang dan melebar seperti ini kita lipat double dengan cara seperti ini. Nah, lipat ujung-ujungnya, kemudian disatukan ke tengah. Nah, seperti ini, dilipat double. Nah, ini sudah selesai ya, sudah bisa digunakan. Kalau mau disimpan dulu, digunakan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, ini ditutup plastik rapat seperti ini, lalu taruh dalam wadah tertutup rapat juga. Kemudian bisa taruh di chiller bertahan sampai 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari sebaiknya di freezer. Bisa tahan 1 sampai 3 bulan untuk di freezer. Nah, seperti ini ya.
Jadi cukup mudah ya, ini hasilnya sudah bisa berlapis-lapis layernya. Jadi cukup mudah dan cepat. Nah, seperti ini, siap dimasukkan dalam freezer atau chiller. Kemudian kita mau membuat krim supnya. Di sini ada 30 gram mentega atau bisa diganti margarin, 30 gram terigu protein sedang. Ini ditumis dulu ya terigunya sampai tanak atau tidak berbau terigu lagi, sampai matang terigunya. Kemudian masukkan jamur yang sudah dipotong kecil-kecil. Jamurnya kita tumis sampai layu, baru kita masukkan 1 bawang bombay dan 2 siung bawang putih. Ini juga ditumis sampai harum dan layu. Kemudian kita masukkan 500 ml air rebusan ayam. Ini kita tuang semua 500 ml. Kemudian diaduk dulu. Baru kita masukkan 200 gram daging ayam yang sudah direbus ya dan dipotong kecil-kecil. Jadi ini ayamnya sudah direbus. Diaduk lagi, kemudian setelah itu masukkan 1 batang wortel dan 1 buah jagung. Ini juga wortel dan jagungnya sudah direbus ya sebelumnya. Kemudian diaduk sebentar. Setelah itu masukkan bumbu-bumbunya, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh garam. Kemudian ini 1/4 biji pala parut, pala yang diparut ya. Kemudian 1 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh lada bubuk. Diaduk lagi sebentar. Dan ini 1 sendok teh bubuk parsley, bisa diganti juga dengan oregano ya. Kemudian masukkan 250 ml susu cair. Ini diaduk terus sampai matang dan mengental. Dan jangan lupa masukkan 50 keju cheddar, 50 gram keju cheddar yang diparut ya. Ini kita masak sampai mengental dan matang mendidih ya. Dan ini hampir lupa 3 lembar smoked beef juga yang sudah dipotong kotak kecil-kecil. Opsional ya, tidak pakai smoked beef juga tidak apa-apa. Ini diaduk terus sampai mengental seperti ini dan mendidih. Itu tandanya sudah matang. Nah, ini dia saya menggunakan cup aluminium foil seperti ini ya. Dan ini dia tadi sup jamurnya, krim supnya yang sudah tidak panas, jadi sudah lebih mengental ya. Ini dimasukkan setengah cup saja, dilebihkan sedikit, jadi hampir 3/4. Jangan terlalu penuh karena nanti kalau di oven dia akan mendidih dan bisa, kalau terlalu penuh bisa kena kulit pastry-nya jadi tidak mengembang ya. Jadi cukup setengah, dilebihkan sedikit aja. Untuk satu resep sup ini menghasilkan 12 cup ukuran ini ya. Kemudian ini untuk kulit pastry-nya saya pakai yang sudah saya buat tadi. Ini sudah saya diamkan 3 hari di chiller ya, jadi masih bagus. Yang penting tertutup rapat dengan plastik seperti ini. Saya ambil 1 potong. Jadi ini saya jadikan 2 potong ya. Ini saya ambil 1 potong. Nah, 1 potong ini bisa untuk 12 cup sup. Ini dipipihkan, dilebarkan ya. Jangan terlalu tipis sekali ya, jangan seperti kertas yang tipis banget, nanti hasilnya jadi tidak mengembang dan tidak keluar untuk layer lapisannya. Jadi dikira-kira aja, jangan terlalu tipis sekali. Ini pinggirnya saya potong supaya membuka layernya ya, supaya nanti saat di oven layernya bisa tampak. Di pinggir-pinggirnya dipotong seperti ini. Kemudian kita cetak dengan ukuran cup yang akan digunakan. Dilebihkan dari ukuran cupnya ya, jadi jangan terlalu pas, jadi dilebihkan pinggir-pinggirnya supaya nanti saat di oven tidak bocor untuk krim supnya, tidak keluar. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita gilas lagi untuk dilebarkan sedikit lagi.
Diukur, kalau terlalu lebar bisa dipotong pinggir-pinggirnya, tapi jangan terlalu pas banget ya, dilebihkan sedikit dari ukuran cupnya. Oke, kalau setelah itu kita oles pinggiran cupnya dengan putih telur supaya untuk menempelkan kulit pastrinya tertutup rapat dan isi krim supnya tidak bocor keluar. Nah, ditempel seperti ini, agak ditekan dengan cupnya. Seperti ini ya. Nah, jadi saya membuat 4 cup saja yang saya oven, sisanya saya masukkan ke kulkas. Nah, kemudian atasnya kita oles dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan 1 sendok teh minyak goreng ya. Dioles merata pinggir-pinggirnya juga supaya cantik nanti hasilnya, warnanya kuning keemasan. Kemudian ditabur dengan topping bebas, boleh dengan wijen atau dengan parsley bubuk atau oregano. Nah, ini siap kita oven di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelumnya. Di oven dengan suhu 190 derajat, api atas bawah selama 20 menit. Disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Nah, ini untuk 8 cup sisanya saya tidak oven, saya mau buat stok ya, bisa di frozen selama bertahan sampai 1 bulan. Kalau di chiller bisa sampai 7 hari. Yang penting ditutup ya atasnya dengan plastik tadi seperti tadi. Nah, ini dia sudah jadi selama 20 menit, sudah mengembang cantik dan sempurna. Layernya tampak. Nah, ini dia, jadi walaupun menggunakan pastry homemade tidak kalah cantik hasilnya. Bisa berlayer dan renyah tentunya. Membuat kulit puff pastry-nya juga sangat mudah ya, cukup hanya 1 kali gulung dan tidak perlu dilipat berkali-kali. Nah, bunyinya kelihatan ya, renyah, dan ini krim supnya juga sangat enak rasanya dan creamy, gurih, creamy dan sangat lezat. Ini dia sup dengan kulit puff pastry homemade, hasilnya berlapis, renyah di luar, lembut di dalam. Dan ini kalau mau packing untuk jualan bisa menggunakan styrofoam seperti ini, kemudian ditambahkan dengan stiker. Oke, silakan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.